Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliatul Hijajia. Saya dari Prodi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pembahasan mengenai orang Islam yang memelihara anjing tidak pernah lekang oleh waktu, karena masih banyak juga umat Islam yang memelihara anjing, walaupun memang di dalam madhab Imam Maliki memperbolehkan umat Islam memelihara anjing. Namun banyak juga umat Islam yang awam akan hal-hal yang memperbolehkan dalam memelihara anjing. Maka dari itu saya di sini akan menjelaskan hadis-hadis dan ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pemeliharaan anjing. Hadis yang pertama, Haddatsana Musa bin Ismail hadatsana Aziz bin Muslim hadatsana Abdullah bin Dinar qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aqtani kalban laisa bikalbin masyiatin aw dariyatin naqasu kulla yawmin min amalihi qiratan. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar, ia berkata, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa memelihara anjing yang bukan untuk berburu atau menjaga binatang ternak, maka pahalanya akan berkurang 2 qirat setiap hari. Para ulama berbeda pendapat dalam hadis ini. Apakah boleh seorang muslim memelihara anjing atau tidak? Imam Syafi'i memberikan 2 pendapat yang berbeda, yakni yang pertama, bila secara tekstual memelihara anjing itu tidak diperbolehkan atau diharamkan, maka yang pendapat kedua diperbolehkan dengan alasan adanya hajat tertentu yang telah ditetapkan syarat-syaratnya oleh beliau. Sedangkan Imam Maliki mempunyai pendapat yang berbeda. Beliau memperbolehkan seorang muslim memelihara anjing untuk 3 hal, yaitu sebagai penjaga tanaman, penjaga hewan ternak, dan untuk berburu. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan anjing, salah satunya di dalam surat Al-Maidah ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lakum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Ayat ini menjelaskan bahwa hewan yang berhasil ditangkap oleh hewan pemburu yang sudah dilatih, maka hewan buruan tersebut halal untuk dimakan atau untuk dikonsumsi. Namun harus tetap mengikuti beberapa ketentuan yang telah ditentukan oleh para ulama. Maka dari itu anjing yang dipelihara dan dilatih untuk berburu itu diperbolehkan. Hewan buruan ini di dalam tafsir, di dalam di Al-Quran tersebut tidak menyebutkan anjing ya, tetapi hewan buruan. Yang dimaksud hewan buruan ini di dalam tafsir Muyassar itu disebutkan sebagai anjing, elang, dan binatang lainnya yang dapat dilatih. Dalam hadis lain, hadatsana Abdullah bin Maslamah hadatsana Fudail an Mansur an Ibrahim an Hamam an Adi bin Hatim qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu ursila kilabi al-mu'allamata qala idza arsalta kilabaka al-mu'allamata wa dzakarta asmallahu fa amsakna fakul wa idza ramaita bil mi'radi fakharaqa fakul. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Fudail dari Mansur, dari Ibrahim, dari Hammam, dari Adi bin Hatim berkata, aku pernah bertanya Nabi SAW, aku katakan saya biasa melepas anjing saya yang terlatih. Nabi menjawab,
Jika kamu lepas anjingmu yang terlatih dengan kau sebut nama Allah, lantas anjingmu menerkam mangsanya, maka makanlah dari yang diterkamnya. Dan jika kamu melempar dengan batang panah, namun panah itu melukai, yang disebut melukai ini melukai kulit atau mengalirkan darah, maka makanlah. Hadis di atas menunjukkan, hadis ini barusan menunjukkan bolehnya berburu dengan anjing pemburu yang telah dilatih sebelumnya, dan sebelum dilepas anjing tersebut disebutkan asma Allah. Anjing pemburu setelah dilatih adalah anjing yang boleh dimanfaatkan, dan ini disepakati oleh para ulama. Dengan berkembangnya banyak ilmu pengetahuan termasuk ilmu sains, para pakar sains menghasilkan penelitian yang berhubungan dengan anjing. Para ahli memperingatkan bahaya dari kandungan air liur anjing yang bisa membawa bakteri Salmonella, Campylobacter, dan E. coli. Bahkan juga ditemukan toxocariasis, yaitu parasit yang bisa menyebabkan kista di otak dan di mata. Profesor John Oxford, Emeritus Profesor Virologi dan Bakteriologi di Queen Mary, University of London, dan seorang ahli dalam mikrobiologi mengatakan ia tidak akan membiarkan anjing menjilat wajahnya, tidak peduli seberapa bersih dan segarnya anjing tersebut. Bahkan sebelum adanya penemuan dari para ahli tersebut, Rasulullah sudah memberi tata cara untuk mencuci sesuatu yang terkena oleh air liur anjing. Haddatsana Muhammad bin Ja'far qala wasu'ila anil ina'i yalaghu fihi al-kalbi qala haddatsana Sa'id bin an Ayyub an Ibni Sirin an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yughsalu sab'a marratin aw lahunna bit-turabi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Ahmad bin Hambal berkata, dan dinyatakan kepadanya dan ditanyakan kepadanya tentang hukum bejana yang dijilat oleh anjing. Maka ia menjawab, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, hendaknya dicuci sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicuci dengan tanah. Atas perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita sebaiknya saling menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Sedangkan terkait pemeliharaan anjing, kita harus mengikuti standar pemeliharaan anjing, juga harus berhati-hati dengan air liur anjing seperti yang sudah dijelaskan. Juga perlu berkonsultasi dengan ahli fikih terkait tata cara bersuci dari najis anjing di badan, pakaian, dan di tempat lain di rumah kita. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan itu adalah kita umat Islam diperbolehkan untuk memelihara anjing, tetapi kita juga harus tahu hal-hal apa yang memperbolehkan dalam memelihara anjing. Dan hal yang harus kita benar-benar pahami yaitu bagaimana tata cara dalam standar memelihara anjing, juga bagaimana cara kita dalam berhati-hati untuk memelihara anjing tersebut, karena sudah dijelaskan juga tadi mengenai bakteri-bakteri yang terkandung di dalam air liur anjing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sumber-sumbernya saya cantumkan di caption ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.